ada motivasi tersendiri atau orang terdekat kira-kira? Kalau salah satu Motivasi, gitu. motivasi tentu aja keluarga. Karena aku punya anak dan juga punya keluarga yang memang aku support secara finansial. Terus faktor lainnya karena aku flashback, jadi tiap aku mau nyerah, aku mau cari bidang yang lain kayak gitu. Itu aku flashback lagi tuh ke awal aku merintis. Jadi wah, tapi udah sejauh ini, kalau aku berhenti sekarang sayang tuh yang bertahun-tahun yang lalu. Ya, itu sih motivasinya. Jadi setiap mau turun aku ingat dulu kamu tuh Ya, susah kayak gini susah. kayak gitu. Merintisnya. Iya, jadi Iya. tumbuh lagi rasa semangat dari situ. Itu motivasinya. Tadi kan disebutkan bahwa harus mengatur banyak hal gitu. Itu mengimbangkan yang dengan kehidupan pribadi itu antara bisnis itu gimana Kak? Menyeimbangkan Karena kehidupan. saya membayangkan diri saya kalau kan saya masih SMA ya. Oh, iya. Kalau sekolah kan ya udah sekolah aja. Tapi Iya. kan kalau sudah dewasa kan yang dipikir dua, diri kita Iya. sama orang lain juga kan. Nah itu Betul. gimana Kak? Menyeimbangkan antara bisnis dan kehidupan pribadi. Iya. Ini nggak susah sih. Yang sejauh yang aku alami, Ya. menurut aku lumayan susah karena jadi aku pernah ada di fase terlalu fokus di bisnis, terlalu fokus di pekerjaan. Akhirnya keluarga ini tuh aku kesampingkan, bukan dikesampingkan sih, kurang fokus ke keluarga gitu. Nah, ketika aku lebih fokus ke keluarga, bisnis ini agak berantakan. Nah, jadi cara aku menyeimbangkan ya dengan mungkin aku lebih banyak membagi waktu dan manajemen waktu. Mungkin aku harus bekerja dengan jam kerja. Nah itu sih, dulu kan aku bekerja tanpa jam kerja tuh. Jadi walaupun di rumah tuh aku masih sibuk kerja ngurusin bisnis. Sekarang enggak. Ketika aku udah pulang, bisnis aku lepas. Jadi benar-benar diatur ya waktunya. Ya, manajemen waktu aja. Gitu. Nanti gimana ya? Nanti kalau Atau nggak sudah tertarik? tertarik sekali aku. Oh ya, dulu kamu gimana Gil? Kalau mempromosikan dulu waktu dulu itu gimana? Kan Kan nggak mungkin ya bisnis tiba-tiba itu kan nggak ada. mempromosikannya gimana kan? Enggak, zaman kita kan belum. Belum terlalu banyak sosmed. Ya betul. Nah itu gimana itu caranya? Jadi media promosi ya ini. Ya promosinya. Aku itu sebenarnya dulu impianku itu menjadi beauty influencer. Oh. Jadi aku suka ngevlog, aku suka bikin konten tutorial makeup di YouTube, Yeah. di semua lah, di IG, di Facebook. Waktu itu kan masih zaman Facebook kan. Masih. Iya. Ininya. Ya, karena aku sering bikin konten. Jadi orang-orang yang nge-follow aku itu rata-rata orang-orang yang tertarik dengan konten-kontenku aja sebenarnya. Nah, makanya kenapa aku bilang MUA ini adalah bisnis tiba-tiba yang tidak terencana ya, karena awalnya aku tujuannya bukan menjadi MUA tapi menjadi beauty influencer. Dari YouTube, dari Facebook, dari IG. Waktu itu IG belum rame ya. Ya betul. Iya, masih sepi banget. Cuman aku tuh dari dulu seneng aja, kayak ada sosmed baru nih, aku cobain. Dari situ aku mengundang audiens. Akhirnya ketika aku terjun ke dunia makeup, rata-rata orang yang pakai jasaku ini orang yang sudah mengenalku. Dari situ kan menyebar dari mulut ke mulut, udah gitu aja sih. Cara penyebarannya, cara promosinya itu Misalnya dari banyak yang situ. datang ya? Iya, gitu. Akhirnya jadi ramai. Pernah waktu bekerja itu mengalami hal mistis enggak dulu? Ya kita horor. Kan siapa tahu nanti ada loh. Ini tadi kontennya nggak horor loh mas, gimana nggak mas? Siapa Nggak tahu. apa-apa mas. Pernah enggak Mas? Dibilang pernah cukup sering. Nah, cuma Aduh, aku Cerita. banyak sih yang aku lupa ya. Cuman beberapa kali itu sering ngalami sih. Yang paling sering tuh misal kayak kita tuh
rias di daerah-daerah yang terpencil mungkin ya. Kita tuh sering disasarin gitu. Sasar nih. Iya, jadi sering kesasar yang nggak masuk logika gitu. Pernah, jadi aku pernah rias tuh Google Map, itu kita ngikutin Google Map kan. Kita tuh berhenti Bukan di Google Map ini. Iya, tempat Google Juga Map. tim. Pernah. Pernah. Tapi waktu itu bawa mobil. Kalau mobil kan kadang-kadang langsung dimenggokkan ke gang, padahal mobilnya nggak cukup. Ada Iya, kayak iya. gitu Google Map. Oh, Iya. jadi tiba-tiba aku tuh berhentinya di pemakaman. Aduh. Ada Cuman, apa? iya, berhentinya di situ sebenarnya. Cuman setelah sampai situ aku buka map lagi tuh beda tuh. Padahal tadi memang di situ tujuannya. Itu sering kayak gitu tuh sering di tengah hutan, diberhentiin tengah Itu hutan tapi juga di backup. sering. Iya mungkin bisa jadi. Kan tahu kamu mau. Iya, terkenal tahu kalau mau influencer. aku mau gangguin biar aku bisa di backup. Nah, siapa tahu. Kunti. Kalau kayak Kunti nikah sama pocong. Aduh, ngeri mas, jangan mas, dong. ngeri mas. Takut banget itu. Nah, ya bagus itu. Paling kayak penampakan itu kalau lagi capek aja. Sering sih, cuman enggak yang ekstrim enggak. Pernah sih ekstrim, cuman ya aku anggap itu sebagai biasalah, kita kan hidup bersama-sama di sini. Iya. Pernah kepikiran untuk kembali dari tujuan utama? Kan kalau saya langsung lari tuh kembali kan. Iya. Kalau aku dari tujuan utama mana nih? Dari yang misalnya dituju tempat makeupnya itu, dan ternyata kita disasarin ke pemakaman. Nah itu sempat kepikiran kembali atau pernah melakukan kembali dari pemakaman kembali ke rumah? Jadi nggak jadi make upin si Enggak klien. pernah. Jadi mindsetku dari awal berangkat tuh aku tipe orang yang bertekad. Jadi ketika aku sudah berjanji, Oh. ya aku harus menepati. Contohnya seperti kerja itu kita dituntut profesional. Jadi sampai nggak sampai, aku seakan harus sampai. Gitu. Gak bisa aku pulang. Nanti aku di demo banyak orang gitu. Kalau kerja itu yang mengantar siapa? Mbak Hilmi. Sejauh ini Sendiri apa? sangat mandiri sekali ya saya. Ini Keren. adalah wanita independen ini. Keren. Keren sekali. Kemana-mana sendiri Mbak Hilmi. Kemana-mana sendiri. Ini adalah wanita independen dan mandiri loh. Bayangin. Hebat loh. Bisa jadi inspirasi ya mas. Iya betul loh kalau begitu. Mungkin nanti kawan-kawan di Kawan-kawan netizen Ya. Indonesia bisa mencontoh Mbak Hilmi. Mbak Hilmi Ya. ini nanti. Iya. Dan biasa sih, biasa sendiri. Cuman kalau kita ada job-job gede ya kita handle bawa asisten kan, jadi nggak Ya. sendiri banget ya. Karyawan ada berapa Mbak Hilmi? Kalau karyawan tetap 2 aja. Cuman kalau yang freelance mungkin sekitar 4. Freelance itu yang biasa ikut makeup, karena kan makeup itu nggak setiap hari. Iya. Jadi kita ambil freelance aja. Gitu. Kalau tempat apa? Semuanya itu ada berapa sekarang? Cabang atau gimana? Enggak sih, kalau MUA itu cuman 1 aja. Satu aja. Kita berpusat di 1. Terus kalau ada lagi beda tempat tuh tapi salon kecantikan, jadi beda konsep gitu. Gitu. Ngomong-ngomong soal independen tadi, Iya, gimana? susah nggak Mbak jadi wanita independen? Gimana? Bukannya udah berkaca-kaca ini. Waduh, Ini bisa menaikkan rating, Mbak. waduh, jangan Viral nanti. Nanti bisa viral ini. Sumpah. Jangan seperti itu ya. Gimana ini? Susah nggak Mbak jadi wanita independen? Susah nggak jadi wanita independen? Sebenarnya bukan kesusah di ini ya, di perjalanannya bukan, tapi yang susah itu sebenarnya secara batin. Walaupun independen tuh sebenarnya dalam hati kecil kita itu tetap aja kita itu butuh seseorang yang mengayomi, butuh seseorang yang bisa provide kita, melindungi kita. Cuma karena mungkin keadaannya harus dipaksa jadi wanita independen yang apa bisa sendiri, akhirnya kita itu mengesampingkan itu. Aku bisa kok sendiri, aku ini cuma perang batin aja sebenarnya tuh yang bikin susah jadi wanita independen itu. Kalau aku gitu. Kalau menjalaninya sih
dibilang susah ya mengalir begitu aja. Susah kadang juga ada mudahnya. Pernah kepikiran nggak kalau seandainya aku tidak menjadi rumah, Nah, ini aku seperti menjadi apa? apa? Nah, betul itu. Dengan keadaan yang ada. Biasanya kan dari Iya. TK, SD, Iya, gitu. SMK, SMP, cita-cita tuh berubah. Betul betul. Nah, itu gimana ya? Seandainya aku tidak menjadi MUA, mungkin aku akan itu tadi mengejar karirku di bidang entertain, karena memang tujuan awalku tuh aku ingin menjadi seseorang yang bekerja di bidang entertain, entah itu menjadi penyanyi atau menjadi beauty influencer, yang penting di area entertain gitu. Itu sih kalau seandainya hari ini aku jadi MUA, aku akan mengejar itu. Tapi kalau misalnya kita ada tekanan batin gitu ya Mbak. Ya. Kalau entertain itu kan berat ya, harus tersenyum terus di depan Wah. kamera. Menjaga mood. Menjaga- Gimana itu? Kan paling sulit itu menjaga mood. Pak. Misal di rumah kita ada urusan, cuci piring belum kelar, tapi di luar kita harus tetap tersenyum ria. Nah, itu Wah. gimana itu? Gimana itu caranya itu? Ada ritual Kan tersendiri nggak atau mudah gimana? ya. Jadi ya itu kembali lagi ke tadi tantangan ya, tantangan yang di awal kita bahas itu sebenarnya yang susah tuh di aku perang batin. Jadi gimana ketika kita sebagai manusia biasa ini sedang sedih, sedang depresi, tapi ketika kita di luar di pekerjaan nih, kita Harus tetap dituntut jalan. untuk ya menjadi orang yang tersenyum, yang ceria, tidak ada masalah di kehidupan. Nah itu Bekerja secara profesional ya. betul banget. Berat. Jadi di situ aku membangun prinsip. Jadi di rumah aku adalah diriku, keluar rumah aku adalah Hilmi yang dikenal banyak orang. Jadi ketika aku di rumah habis nangis-nangis, keluar dari pintu aku menjadi orang yang berbeda. Itu sudah aku setting gitu. Udah aku setting. Jadi sekarang udah terbiasa. Misalkan kita habis berantem, kita habis ini, lagi sedih, lagi nggak mood, keluar beda orang. Udah, saya adalah dua orang yang berbeda. Gitu. Susah sih, cuman udah terbiasa. Biasa aja. Kalau dari Din, Iya. Mei ketika menjadi generasi Gen jadi tidak Mbak Hilmi generasi Iya. milenial, Gimana? bagaimana dari Gen Z? Aku sih gimana ya? Penasaran ini. Gimana Sebenarnya ya? sih nggak terlalu ya, mungkin karena Gen Z belum banyak tantangan, nggak tahu ya kalau yang pemirsa lainnya. Tapi menurut saya, tapi ya kan sosmed, ada motivasi di sosmed, kita Wow. sudah terhibur sendiri gitu, Jadi bisa dari banyak, iya inspirasi. banyak alihannya tuh banyak kalau dari generasiku ya. Daripada mikir yang sana-sana, mending ngeliat HP. Nah, scroll yang lain. motivasinya juga ya sekarang kan Kenapa? motivasi ya. Ya, kenapa kita harus bersedih-sedih kalau bisa bahagia? Wah, ini harus Ya kita kan? contoh sebagai generasi kita itu. Kalau bisa seneng ngapain nangis? Wah, Mungkin kalau kita kan lebih banyak Iya. motivasinya dari pengalaman ya, Nam ya. betul, Iya. betul. Kalau Gen Z mungkin mencari motivasinya dari Ya, eksternal. Air mata mahal itu. makanya Betul. gak boleh nangis. Betul. Kalau bisa kan diuangkan. Betul. Seperti acting kayak artis. Ya. Iya. Mending nangisin kerjaan daripada Nah. nangis. Nah, betul kali. Gitu ya. Ketika mungkin Mbak Hilmi ketika mungkin pas pekerjaan ini tuh sepi, ada nggak sampingan lagi? Kan biasa lah, gitu. Maksudnya biar ada tabungnya gimana itu? Gitu. Kalau sepi pasti ada Ya. temennya. Itu kalau aku sih sampingannya itu tadi aku punya usaha salon kecantikan. Jadi ketika riasku ini sepi, aku ngebus salonku. Oh, gitu. Ya, Ya. jadi ketika patokannya sih dari MUA. Jadi ketika MUA sepi, aku ngebus salonku di mana biar rame. Ketika MUA ku rame,
salon standar aja biar berjalan seperti air gitu. Jadi biar saling menutup Ya, kayak gitu aja. harus ada pemasukan ya. Iya, betul. Biar tetap seimbang itu ya Iya. antara salon dan Harus. juga Kalau ada masalah biasanya itu Mbak Yumi curhat kemana biasanya? Wah, ini agak susah pertanyaannya. curhat ke saya Boleh. kan dicurhatin Iya ya. Curhatin. Kalau curhat sih lebih ke sahabat sih ya. Karena kalau keluarga aku tuh tipe orang yang sangat tertutup ke keluarga sebenarnya. Jadi keluargaku itu tidak tahu bagaimana aku di luar. Jadi keluargaku taunya aku happy. Keluargaku tuh taunya aku happy, liburan, senang-senang. Gak pernah tahu keluargaku tuh kalau aku lagi mengalami masa sulit. Karena gak pernah aku perlihatkan memang karena keluarga. Jadi yang lebih banyak tahu aku tuh sebenarnya malah sahabat-sahabatku kayak gitu. Sahabat di mana ya? Di mana? Di tempat kerja atau apa ya? Sahabat mungkin bisa dibilang rekan kerja juga karena sebelumnya dia juga ikut kerja sama aku, jadi kita semakin dekat. Jadi cukup sering kita curhat-curhat gitu. Kalau Kenjian curhatnya di mana ya? Instagram Instagram. Instagram Sosmed ya. iya kan gara-gara sosmed itu kan kita jadi agak trust issue sama orang Iya ya betul, banyak hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita. curhat ke AI Oh, Pernah coba? belum Oh belum. habis Coba ini nanti. habis ini kita curhat ke AI percobaan iya. gitu. Oh ya, kan ini gini Mbak. Sekarang itu zamannya apa ya? Kalau di viral di medsos itu istri kerja di luar, terus apa? Suaminya di rumah menjaga anak. Itu gimana tanggapan Mbak Ibu tentang sekarang tren itu? Tren itu, jadi itu sebuah tren ya Gimana? sekarang. sempat ngetren memang Gimana? Kalau menurut aku pribadi itu bukan jadi sebuah masalah asal. Kalau menurutku kan pernikahan yang sudah menikah ya ini. Ya. Pernikahan itu sebuah kerjasama menurutku. Jadi misal kadang tuh Tuhan tuh menitipkan rezeki kadang ke perempuan, kadang juga ke laki-laki. Misal porsi rezeki kita 10, bisa aja lewat laki-lakinya 3, lewat ceweknya 7. Bisa aja 5-5, bisa aja full dari cowok 10, ceweknya 0, nggak ada profile. Nah, jadi menurutku itu fan-fan aja asalkan mereka tuh bisa saling kerjasama. Justru kalau misalkan Mas Anam bilang itu sebuah tren, yang cewek mungkin kerja di luar, Ya. sedangkan yang cowok di rumah mungkin menjaga rumah, merawat anak, itu sebuah kerjasama yang bagus menurutku. Walaupun banyak nih di luar sana mungkin yang kurang beruntung, jadi si cewek ini mengejar karir, si cowoknya leha-leha menghabiskan uang nih. Buat yang- judi iya, online. kalau yang kayak gitu jangan dijadiin tren ya. Trennya itu malahan istri kerja di luar, Ya, suami mancing, waduh, terus anaknya mondok Mbak itu. Di Wah, sekarang ini. aduh enak sekali ya lagi-lagi. iya enak banget jadi laki-laki Iya. Wah itu kacau itu. Tren Jangan sekarang. dong, jangan seperti itu. Jadi kita usahakan menjadi partner hidup nih kalau udah menikah ya, partner hidup. Jadi bukan sekedar tinggal bersama, Nah. tapi menjalani hidup bersama Betul. gitu. Gimana Dik? belum kebayang Belum Jangan, kebayang? jangan dong. Belum kebayang. Masih jauh. ya masih Panjang jauh. belum nih. kebayang Iya. Atau nikah muda? tidak terima kasih mau seperti Mbak Hilmi Ya, Wanita jangan dulu, independen, jangan. sukses, Iya. Mbak. mungkin ada saran buat aku Mbak Hilmi Wah, sarannya sih jangan buru-buru nikah ya. Sarannya lebih baik fokus ke pengembangan diri aja dulu, upgrade value, upgrade skill, perbanyaklah relasi karena itu sangat bermanfaat nanti setelah menikah walaupun
kalian udah punya anak, itu akan tetap bermanfaat ke depannya. Jadi kalau buru-buru nikah tuh tergantung partnernya juga sih. Kalau menikahnya dengan orang yang tepat ya alhamdulillah. Masalahnya kalau yang nggak tepat, nah Maksudnya kita nggak tahu yang tepat itu tepat apa enggak. iya, masalahnya kan kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Iya, betul. Gitu. Kita nggak tahu itu tepat apa enggak. Makanya saranku sih ya itu tadi, lebih baik independen dulu. Kita harus selesai dengan diri kita dulu sebelum menikah. Jadi ketika sudah menikah kita sudah bisa berdiri sendiri, apapun yang ada di depan kita nantinya kita bisa mengatasi. Masih punya backingan. Iya betul kayak gitu. Dan gak kaget banget Backingannya diri sendiri. Ya. Betul. Gitu ya. Apa ini? Bisa dicoba. Yang coba yang mana nih? Coba menjadi independen, mempersiapkan diri kalau seandainya nanti bubrah. Waduh, jangan berharap bubrah ya, tapi Kita kan harus jaga-jaga. iya, mempersiapkan sebelum terjadi, sedia payung sebelum hujan. Ya, betul. Kan hidup cuma sekali. Iya, betul. Jangan sampai berkali-kali ya. Mbak ini berarti ini termasuk wanita berkarir. Iya Ya. dong. Iya dong. Iya dong. Kan udah Harus. punya sama. Impian Mbak ini apa ketika apakah sudah sampai sini atau masih ada tingkatan lagi? Untuk impian sih ada. Jadi aku ingin mencapai sebuah target yang dimana aku itu merdeka finansial. Jadi kayak kerja nggak kerja, aku sudah merdeka. Itu sih tujuan utama yang mau aku capai. Kalau sekarang kan masih belum nih. Kadang-kadang aku masih mikir pas lagi merosot tuh, waduh, aku masih harus memulihkan. Nah, aku tujuan utama aku sekarang tuh merdeka finansial, memperbanyak tabungan, gitu, Biar dan enak. aset. Ya. Spending. Oke. Sebelum menutup ini mungkin ada kata-kata Mbak Iya. Hilmi buat perempuan di sana gimana sih Ya, menghadapi teman-teman kehidupan? pemirsa penonton. Ya, Ya. ketika zaman itu sudah kayak gimana ya? Berat lah. Berat lah menghadapi Siapa tahu kehidupan. nanti motivasi dari Mbak Hilmi untuk perempuan di sana yang mengalami berat lah di batin. Nah, mungkin apa itu? Motivasi atau kata-kata biar wanita itu ya nggak dipandang, maaf ya, kalau mungkin rendah itu di mata laki-laki gimana? Oke. Biar sama. Kalau motivasinya, yang pertama kita harus sadar dulu Ya. bahwa di lingkungan kita stigma masyarakat itu memang memandang rendah perempuan. Jadi bagaimana kita terlihat bernilai, caranya adalah dengan kita mempunyai sesuatu yang berharga. Contoh value, kita harus punya value tertentu, kita harus punya skill, kita punya keterampilan, kita punya usaha mungkin. Ya. Nah, dari situ itu akan manfaatnya kita bisa berdiri sendiri dan kita tidak dianggap perempuan yang hanya bisa menggantung ke laki-laki. Terus kita juga punya skill dan keterampilan yang mungkin itu akan bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain menganggap kita ini berguna dan bermanfaat. Seperti itu. Misal pun kita dalam keadaan terpuruk, jadi gini nih, rubah mindset kita. Kalau dulu kita galau, kita itu sedih, kita tuh mencari hal-hal yang gimana nih, aku gini. Ya. Lebih banyak mengeluh, kurang-kurangilah mengeluh. Jadi ketika kamu galau, fokuslah untuk gimana nih, aku upgrade jadi sosok yang lebih baik lagi. Itu bermanfaat banget sejauh yang aku alami. Jadi sekarang nih ketika aku mengalami masalah, aku lebih fokus ke aku harus jadi lebih dari ini, aku harus jadi seseorang yang berbeda, yang lebih baik lagi. Itu saranku ke cewek-cewek yang di luar sana,
fokuslah upgrade diri kalian sampai di titik dimana kalian itu tidak mengenali diri kalian yang sebelumnya dalam hal yang positif ya. Wow. Aja. Ya. Upgrade diri teman-teman. Upgrade ya. Betul. Mungkin harus tetap semangat. Iya. Mungkin Meningkatkan value kita. ya, Biar kita tetap puas untuk diri kita sendiri gitu betul. juga. Harus push terus gitu Mbak. Mungkin ada kalimat penutup buat Dik. Kalau aku sih ya tetap semangat teman-teman, tingkatkan value kalian karena seperti kata Mbak Hilmi, dengan value kita tetap bisa mengimbangi yang ada di dunia. Iya. Oke. Sekian terima kasih dan bye bye. Dadah.